Jadi saya akan ke Bapak Direktur, Ketua Komunitas Pabrik. oke, Ketua Komunitas Pabika. Menurut Bapak pendidikan di Indonesia dan di Papua itu sudah lebih khusus lagi di Papua itu, apakah pendidikan sudah sangat baik atau masih buruk? Bagaimana dengan pendapat Bapak? Baik, terima kasih pertanyaan yang ditunggu-tunggu pemuda mahasiswa semua. Mereka ingin juga tahu tentang pendidikan sesungguhnya di Papua itu seperti apa. Jadi saya lihat pendidikan di Papua seluruhnya itu pendidikan sistem penguasa yang dia tidak memberikan ilmu sesungguhnya, tapi dia memberi ilmu itu formalitas. Kenapa formalitas? Kita sekolah bertahun-tahun pun tidak akan dapat sesuatu dari kampus atau dari sekolah. Tapi kita praktek keluar dari namanya pendidikan, kita keluar, kita akan dapat. Maka pendidikan tidak relevan di Papua. Alasan pertama tidak relevan baik. Kita orang Papua diajarkan dengan berbagai ilmu-ilmu yang banyak. Kita tidak konsisten. Misalnya saya sebagai mahasiswa mengambil jurusan pertambangan, tapi dalam jurusan itu ada agama, ada PPKN, ada bahasa Inggris, ada jurusan-jurusan lain yang akan masuk. Sedangkan yang saya saat ini suka itu tentang bagaimana tambang, bagaimana menambang, bagaimana mencari, bagaimana menemukan emas dalam tanah. Yang dosen terapkan itu hanya teori, baca dan dia tugas-tugas saja. Tapi mereka tidak tuntut kita untuk praktek, untuk mengulang langsung. Ini masih ada di batu ini, ada di kali ini. Mereka tidak seperti itu. Maka saya bilang tidak benar. Begitu, saya kembalikan. Wow, sangat menarik sekali ya Bapak Direktur dari Bapak punya ketua komunitas punya pendapat soal pendidikan di Papua. Jadi menurut Bapak pendidikan 100% di Papua bersama NKRI itu masih belum berhasil soal pendidikan itu. Belum berhasil sama sekali. Ya, memang belum berhasil memang benar-benar karena itu Indonesia dia tidak mau mendidik orang Papua yang lebih cerdas untuk buat sesuatu, tapi dia kasih hal-hal yang materi-materi. Padahal di Jawa, di pulau-pulau provinsi-provinsi lain di Indonesia itu dong lebih ke misalnya karena teknik dia fokuskan terus ciptakan mesin, bisa bikin lampu sendiri, air sendiri. Nah itu lebih sepakat gitu. Oke, kita akan beralih ke materi kedua. Apa yang menurut Bapak apa pendidikan di Indonesia itu menurut Bapak gimana, sudah merata dengan provinsi lain di Indonesia atau ada kecolongan sedikit, atau kita di Papua ini masih belum tentu dengan pendidikan? Iya, baik, terima kasih untuk momen luar biasa yang terima kasih juga dengan undangan yang sudah menghadirkan saya terkait dengan isu yang dibawakan sore ini tentang pendidikan di West Papua.
ini menurut yang terjadi di situasi tanah air begitu. Yang saya lihat di tanah air soal pendidikan, masalah pendidikan ini tidak maksimal menurut ini orang Papua, karena kita lihat dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi itu tidak ada keterbukaan tentang pengajar kepada murid-murid begitu, siswa. Nah ini yang membuat pelajar-pelajar OAP itu dibilang dikatakan ketinggalan atau mereka tertinggal gitu. Karena tidak ada pendidikan yang tidak ada kesejahteraan bagi pendidikan dari tingkatan guru kepada siswa. Mereka itu hanya datang, berikan tugas lalu pergi begitu. Ada urusan dinas dan segala macam, itu alasan mereka. Itu terjadi di setiap sekolah begitu, dari SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Itu paling banyak itu dosen-dosen hanya berikan tugas saja, ada ujian online dan segala macam. Nah ini kalau menurut saya itu masih ada penjajahannya terhadap kami orang Papua. Mereka tidak ikhlas, tidak murni untuk mengajar kami orang-orang Papua. Benar. Itu yang membuat kami rasa pendidikan di tanah Papua itu tidak maksimal bagi kami. Keinginan kami, semoga kami dari pemuda dan mahasiswa itu bisa balik untuk melakukan sesuatu kepada kami punya siswa-siswa anak sekolah yang orang Papua. Kami orang Papua sendiri harus didik orang Papua supaya kita bisa paham tentang situasi yang terjadi. Karena kalau kita melihat orang pendatang, orang Jawa itu kalau datang mengajar kami orang Papua itu dengan kekerasan begitu. Kita tidak kumpul 1.000-2.000 untuk fotokopi tugas, berarti kita tidak dapat nilai atau tidak, istilahnya seperti begitu. Jadi ditekan langsung ditekan oleh sistem gitu, seperti begitu. harus diwajibkan untuk terus peluang. Itu yang menyebabkan untuk siswa-siswa dari tingkatan SMP ke SMA itu macam terasa terancam begitu, takut ke sekolah, tidak bawa tugas nanti disuruh tinggal di luar atau apa begitu, kerja bakti bersihkan WC atau apa. Itu terjadi di sekolah-sekolah di Papua. Mungkin dari apa yang kita perbincangkan ini, apa ada solusi kah tidak dari pemerintah bagi kami? Terima kasih, mungkin seperti begitu, nanti ke depan akan berkembang. Iya. Oke, jadi apa soal pendidikan yang Pulau West Papua yang sudah jauh sedikit dengan Indonesia, dan Papua juga salah satu provinsi yang dia banyak, ada sekitar berapa pulau dan ada beberapa pegunungan yang dia jangkauannya itu ya, kalau mau bicara soal pendidikan berarti ya pasti ada banyak daerah yang masih belum tentu soal pendidikan. Iya begitu. Apalagi di kota-kota harus anak-anak harus diwajibkan harus pakai seragam, harus diwajibkan untuk harus pakai sepatu baru ke sekolah. Padahal yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan. Betul. Tapi kan diwajibkan harus, makanya kebanyakan anak-anak juga dong bukan tidak mau tapi punya keinginan untuk sekolah, tapi karena tidak punya seragam akhirnya tahan diri. Nah, itu yang terjadi di Tanah Papua. Oke, thank you. Buat apa ada tambahan sedikit berapa? Ya, ada tambahan. Ini adalah pendidikan ini memang betul-betul betul tidak hampir tidak berfungsi setiap kabupaten. Faktor tadi dari sekolah mereka punya syarat-syarat untuk anak sekolah itu harus punya sepatu,
punya seragam, harus punya punya orang tua, punya pekerjaan yang layak. Padahal yang orang butuh itu kan didik manusia. Didik manusia terus banyak kerja, berpikir bagaimana dia cerdas, kritis terhadap masa depan dia, masa depan masyarakat yang dia nanti dia sukses nanti. Itu kuncinya di situ. Bukan karena lihat karena kehadiran atau sepatunya atau kerapian yang tidak. Orang butuhkan otak. Maka Indonesia punya sistem untuk sistem dalam pendidikan itu kacau balau. Nah, sistem pendidikan Indonesia sodorkan ke Papua itu tidak sesuai konteks kebudayaan, adat, situasi ada di Papua. Orang Papua tidak bisa dipaksa seperti itu. Begitu. Orang Papua sejarah kepribadian untuk berpikir dan itu sudah ada, kecerdasan, kemampuan sudah ada, tapi ditentukan oleh sistem tadi. Harus punya uang dulu, harus punya sepatu, punya seragam lengkap sehingga bisa sekolah, layak untuk sekolah. Kalau semua di situ belum punya, berarti nanti sekolah mereka poniskan atau klaim bahwa anak ini tidak layak, tidak mampu, tidak layak. Dan sistemnya itu pikir-pikir itu kacau sekali. Begitu, kembalikan. Oke, itu yang Rocky bilang apa itu mungkin Bapak tahu. Orang apa? Rocky bilang Anda sekolah itu tandanya apa? Tandanya Anda sekolah itu tandanya Anda sekolah. Ijazah, tandanya bahwa Anda Dia punya ijazah. Itu begini, ini salah satu kutipan dari Rocky Gerung untuk mengancam bukan mengancam, tapi ini adalah bagian dari motivasi besar kami yang hanya pendidikan standar begitu. Rocky Gerung bilang, ada kata dari Rocky Gerung bahwa ijazah itu hanya tanda tamat begitu, hanya tanda sekolah seperti begitu. Tapi ijazah itu bukan tanda berpikir kah begitu? Iya. Saya sempurnakan nih, ijazah tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda berpikir. Lengkapnya begitu. Oke. Iya, seperti begitu. Maka dari situ kita harus arahkan orang-orang untuk banyak berpikir. Nah, kalau di tingkatan usia yang tua, yang generasi yang tidak sekolah, sudah angkatan usianya sudah lewat untuk sekolah, itu kita punya kewajiban untuk mereka harus berpikir banyak. Tapi untuk generasi yang mendatang itu harus mendidik mereka, mengingatkan mereka untuk sekolah baik, tapi harus tidak punya pikirannya luas untuk hal-hal yang buruk, harus dikritik demi membangun. Ya, jadi menurut Bapak mungkin ada tanggapan atau ada tambahan sedikit? Mungkin yang ingin ditambahkan tuh kita melihat ke situasi di mana masyarakat itu membutuhkan pendidikan dan kesehatan. Karena itu pendidikan itu sangat penting bagi lingkungan di mana pemuda atau pendidik itu berkembang. Kalau tidak ada sekolah, bagaimana kita mau pintar? Nah, mungkin yang lebih ditekankan saat sore ini kita coba berpikir untuk membangun rumah-rumah belajar atau buat komunitas belajar untuk mempertambah ilmu kepada siswa-siswi yang ada di tingkatan SMP, SMA. Ya. Semoga kita bisa melakukan itu. Mungkin seperti begitu. Jadi menurut Bapak kita harus membangun sekolah-sekolah alternatif
Yang saat ini dilakukan oleh beberapa kawan-kawan di seluruh Papua, misalnya lapak baca yang sudah ada di beberapa daerah dan sekolah-sekolah alternatif yang dibangun oleh anak muda Papua hari ini tuh sangat membantu sekali untuk generasi orang Papua itu sendiri, karena orang Papua itu dia akan mengerti dengan orang Papua punya didikan itu sendiri. Kalau Indonesia punya didikan pasti ya orang Papua tidak tahu sawah, sudah ajarkan dari SD mungkin ini budi dia ke sawah, padahal orang Papua nama budi tidak ada dan sawah juga tidak ada. Orang Papua dia ini tidak ada, orang Papua tuh pasti ke kebun, ke laut, mancing, tidak jalan tokok sagu. Tapi kan kita dipaksakan untuk harus mengenal situasi sana, mengenal Pulau Jawa dulu baru mengenal Pulau Papua. Jadi alternatif yang dibangun oleh kawan-kawan penggiat literasi orang West Papua, anak-anak muda yang punya pikiran yang sudah luar biasa, sudah banyak sekali ada di beberapa daerah ini. Mungkin menurut Bapak bagaimana dengan anak muda yang sudah mulai muncul di beberapa kabupaten, beberapa kota besar, untuk yang punya niat besar untuk generasi muda hari ini? Nah, itu yang sedang dipikirkan oleh kaum muda di tingkatan mahasiswa. Itu apa itu peran mahasiswa begitu? Peran mahasiswa itu untuk apa? Mereka adalah tongkat bagi rakyat begitu, tulang punggung rakyat. Nah, oleh sebab itu apa penelitian dari tingkat mahasiswa ke tingkatan masyarakat itu perlu untuk dipraktekkan begitu kepada apa dunia, agar mereka bisa tahu bahwa ada kekurangan yang sedang dialami begitu di tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, agar mereka bisa ada perubahan-perubahan dari dan juga tindakan-tindakan dari pihak lain untuk selamatkan pendidikan sekolah-sekolah di tingkat masyarakat, di tingkat kampung-kampung maupun pedalaman-pedalaman yang dimana tidak ada jangkauan gitu. Kita selamatkan satu manusia itu kita sedang selamatkan dunia gitu. Selamatkan bangsa Ya, selamatkan bangsa atau dunia. Nah, jadi kita perlu untuk melakukan sesuatu untuk selamatkan generasi orang Papua begitu, generasi baru yang akan berkembang untuk menjaga tanah air. Nah, mungkin seperti begitu, ada tambahan-tambahan lain lah silakan. ya. Bagaimana dengan menurut Bapak alternatif yang kawan-kawan lakukan ini, bagaimana menurut kawan sudah berdampak sesuai dengan orang Papua punya ini atau bagaimana? Dan Bapak sendiri juga salah satu penggiat literasi yang sudah berjalan berapa bulan. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Pertanyaan yang lebih bagus lagi. Kalau soal komunitas atau yang pemuda yang membangun inisiatif untuk membangun komunitas-komunitas untuk mengajar adik-adik pelajar, mahasiswa yang nganggur, pelajar yang nganggur, itu tidak secara langsung mereka membantu negara, bahkan membantu dunia dalam dunia pendidikan. Bahkan mereka membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat, membantu mensejahterakan masyarakat. Bahkan mereka sudah sampai di tingkatan memerdekakan kemanusiaan. Dan orang yang memerdekakan kemanusiaan itu orang tidak segampang seperti kita pikirkan.
itu luar biasa. Iya. Gitu. Dan saya sampaikan kesan terakhir, untuk yang bang komunitas lapak baca di mana-mana. Saya sampaikan bahwa kamu orang luar biasa. Dia bisa mampu mendidik, mengajar dan mengajak anak-anak yang sudah terlantar pikiran, terlantar nasib, yang senanggu-nanggu, mereka ajak mereka untuk bentuk mereka manusia lagi. Semangat terus dan lakukan terus, karena kesuksesan itu nanti dilihat oleh lapangan. Begitu. Luar biasa. Saya juga sepakat soal pernyataan itu, karena sejak dari 2016 ke bawah ini tidak ada orang yang penggiat-penggiat ini muncul di berbagai kota, tapi ada dari kita Alek mulai muncul itu baru banyak sekali anak muda mulai muncul dengan penggiat-penggiat pada sekolah, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan itu yang dong memang sekolah yang suatu saat dong punya gagasan, mungkin dong akan membangun sekolah yang sekolah pembebas atau sekolah yang kontekstual dengan orang Papua di sekolah rakyat yang dibangun. Nah ini orang-orang ini yang akan membangun orang Papua itu sendiri, dan itu sudah dimulai sangat luar biasa. Dan menurut mungkin Bapak ada sedikit atau cukup? Mungkin seperti begitu. Pesan sebagai pesan saja, kedepannya kita bisa membangun kesatuan dari dari pantai ke pesisir ke gunung maupun ke pedalaman. Kita bangkitkan kebersamaan, bangkitkan kekuatan untuk selamatkan generasi yang sedang ada dan yang akan datang. Dari kebersamaan, kekompakan, kesatuan dari teman-teman pesisir dan gunung, kita bersatu, maka akan terbitlah perubahan. Maka akan ada perubahan dari pusat, dari pesisir sampai ke gunung. Ketika kita bersatu, maka kita akan kuat untuk melawan ketidakadilan di atas kami. Untuk melawan ketidakadilan dan dibodohi oleh sistem yang tidak benar, itu jalan alternatif adalah harus pendidikan. Setelah kita mencerdas, kita punya pikiran, lah kita akan melawan sistem negara. Sepakat. Itu yang Nelson Mandela bilang, sekolah adalah jendela dunia bagi teman sahabat. Pendidikan adalah jendela dunia bagi membaca adalah jendela dunia. Sepakat. Dan membaca adalah peluru yang paling ampuh untuk mencerdaskan wawasan dan membunuh sistem kapitalisme yang membodohi orang kolonial. Ya mungkin sekian dan thank you. Terima kasih. Thank you. Dan kita semua hari ini hadir tuh ini ya Hokimo, Tamra, apalagi ya. Terima kasih. Kopi ambil jatuh anjing. Sudah gitu diskusi.